Halo teman-teman Formadikip, balik lagi di Forecast, for caring, for sharing. Nah, sekarang kita udah masuk ke Forecast episode kedua nih. Setelah kemarin kita membahas tentang mahasiswa ambis dan super aktif yang dipandu oleh Teh Yuyun. Sekarang untuk Forecast kali ini bakal aku pandu nih. Izin memperkenalkan diri, nama aku Bagas Akmal Febrianto dari Prodi Informatika Angkatan 2021. Oke, untuk forecast kali ini kita nggak bakal kalah keren dari yang kemarin karena sekarang kita mendatangkan narasumber dari mahasiswa yang sudah lolos ISMA. Buat teman-teman yang pengen tahu apa itu ISMA dan belum tahu apa itu ISMA dan pengen tahu juga nih tips lolosnya seperti apa, mungkin bisa simak video kali ini. Halo Teteh. Halo Kak. Oke, mungkin sebelum kita mulai, Teteh bisa memperkenalkan diri dulu nih. Oke, izin memperkenalkan diri ya. Nama saya Frisa Bunga Kalista, biasa dipanggil Bunga. Saya dari jurusan manajemen angkatan 2021. Salam kenal. Oke, salam kenal Teteh. Oh iya Teh, berarti sekarang Teteh angkatan 2021 semester 5 ya Teh? Kita samaan nih. Nah, sekarang kan aku nih reguler ya, sedangkan Teteh kan tadi lolos ISMA. Kesibukannya apa sih Teh untuk semester 5 ini? Apakah sudah terjun ke ISMA-nya atau seperti apa? Oke, jadi untuk sekarang nih di semester 5, aku belum kuliah di ISMA-nya atau kuliah di host uni-nya karena nanti baru mulai di 7 Oktober. Jadi sekarang ini tuh aku cuma kayak ngejain tugas dari ISMA, terus kayak meeting dengan para awardees lainnya, kayak gitu sih Kak. Keren. Nah, mungkin Teteh bisa jelasin dulu nih terkait ISMA itu apa, biar teman-teman sekalian bisa tahu gitu. Oke, jadi untuk teman-teman yang belum tahu, ISMA ini adalah Indonesian International Mobility Awards. Jadi ini salah satu program MBKM juga, sama dengan PMM. Mungkin teman-teman lebih tahu tentang PMM ya. Bedanya, kalau PMM ini pertukaran pelajar ke Indonesia. Nah, kalau ISMA ini adalah pertukaran pelajar ke luar negeri. Jadi kita tuh berkesempatan untuk 1 semester exchange belajar ke kampus-kampus di luar negeri kayak gitu. Oke. Teteh ikut ISMA ini kalau boleh tahu lolosnya itu di universitas mana nih Teh? Dan untuk pilihannya sendiri apakah itu pilihan Teteh sendiri atau bagaimana? Dan kira-kira di ISMA ini tuh kita bisa memilih berapa universitas sih Teh? Dan gimana sih sistemnya gitu? Oke, jadi di sini di ISMA ini aku lolos di University Science Malaysia. Nah, pilihan ini adalah pilihan dari aku sendiri nih, karena biasanya kan dari ISMA itu mempersilahkan untuk para calon awardee-nya pilih 2 universitas yang berbeda. Nah, jadi aku pilih yang pertama itu Spanyol, yang kedua itu Malaysia, dan aku lolosnya di Malaysia ini. Oke, kalau boleh tahu kenapa sih Teteh ini milih universitas yang di Malaysia itu? Alasannya apa nih Teh? Kenapa Teteh bisa tertarik gitu? Mungkin alasan aku tertarik yang pertama itu dari mata kuliahnya Kang. Karena setelah aku konsultasi nih sama prodi, aku tuh harus milih mata kuliah yang seenggaknya selinear atau mirip-mirip nih dengan manajemen. Jadinya aku pilihlah di USM ini karena aku bakal belajar manajemen dan juga komunikasi di sana. Terus aku juga milih karena lingkungannya itu menarik banget nih, di sana banyak kayak street food gitu, terus juga banyak international studentnya juga banyak, gak kalah sama negara-negara Eropa lainnya gitu sih ya. Keren juga nih, aku jadi kayak merasa tertarik buat ikut, tapi kayaknya harus banyak belajar lagi nih dari Teteh. Oh iya, saat ini kan aku ikut reguler ya Teh. Nah itu tuh durasinya itu 6 bulan. Kalau boleh tahu di ISMA sendiri itu durasinya berapa lama sih Teh? Oke, jadi kalau untuk ISMA ini bervariatif ya, karena kan ini luar negeri, jadi kampusnya tuh berbeda-beda periodenya. Nah, untuk aku sendiri di Malaysia ini lumayan cukup lama, itu 5 bulan. Jadi berbeda dengan Indonesia yang 6 bulan. Oke. Mungkin dengan lolosnya Teteh ini, bisa nggak sih Teh ceritain awal mulanya Teteh tahu program ini? Apakah Teteh dapat sosialisasi dari kampus? Apa Teteh mencari sendiri gitu? Dan gimana sih susah senang yang dihadapin selama proses ISMA ini berlangsung atau proses Teteh menuju ISMA gitu? Oke, jadi pertama kali aku tahu ISMA itu tahun 2021. Jadi awal-awal kita baru mau masuk kuliah nih. Tahun 2021 aku lihat TikTok gitu kan. Jadi kayak ada video nih alumni ISMA, dia tuh award di Amerika. Nah, aku lihat tuh kayaknya pengalamannya tuh seru banget. Terus aku lihat ternyata dia itu ikut program ISMA ini. Nah, pas aku lihat ISMA ini dari MBKM, jadi aku milih kayak, oh ini kayaknya bisa nih aku masuk ke sini pas nanti kuliah kayak gitu. Nah, untuk susah senangnya di pendaftaran ya, mungkin pendaftarannya lebih berkesan pas awal-awal sih ya pendaftaran. Seleksinya itu ada seleksi tes bahasa Inggris,
Terus yang kedua ada kita harus bikin esai. Terus yang ketiga kita tuh harus ngurusin dokumen. Nah di situ yang lumayan ya, karena dokumen kita tahu sendiri kalau minta tanda tangan kan ke Kaprodi pasti lama. Apalagi pas waktu itu tuh lagi zaman-zamannya cutting tuh minta laporan tanda tangan buat laporan LPJ. Ya buat magang. Nah itu jadi lumayan juga, aku bisa seharian tuh di kantor Kaprodi kayak gitu. Terus untuk tes bahasa Inggris juga lumayan kan, kita harus tes juga nih, dan kita harus nunggu juga skornya kira-kira berapa, cocok gak sama passing grade univ yang kita mau apa enggak kayak gitu. Nah untuk tes bahasa Inggris ini pas aku dapat nilainya itu juga lumayan deg-degan banget nih, karena aku tuh ngeset goalnya itu yang tinggi, sedangkan untuk nilai aku tuh hampir mepet banget sama standar di universitas yang aku mau. Jadinya setelah itu aku jadi ganti universitas nih karena nilai bahasa Inggris aku. Karena aku ganti universitas, aku juga ngubah esai aku lagi dari awal, karena esai itu kan ada satu nomor yang berkaitan dengan universitas yang tuju kan. Betul. Jadi aku juga harus ngubah lagi dari awal. Jadi lumayan sih di pendaftaran awalnya itu. Oke, kalau boleh tahu tadi kan katanya ada passing grade ya. Nah itu kan setiap universitas berarti beda-beda teh. Iya. Oh kalau di Malaysia sendiri itu berapa tuh teh? Maksudnya gimana tuh teh? Oke, mungkin untuk berapanya aku kurang bisa ngasih tahu juga ya, karena lupa. Banyak mungkin teman-teman bisa ngelihat di websitenya ISMA. Jadi di sana tuh kayak ada rata-rata IPK, terus rata-rata pendaftarnya tuh berapa, dan nilai bahasa Inggris mereka tuh berapa. Nah di situ bisa lebih fokus lagi, bisa lebih detail lagi nih. Selain di Malaysia juga banyak di Hosuni lainnya kayak gitu. Oke, kalau untuk ISMA sendiri ini ada nggak sih kayak syarat khususnya, kayak misalnya IPK-nya itu harus 3,5 ke atas atau gimana? Itu ada syarat khususnya nggak sih teh? Oke, untuk ISMA ini kalau IPK ada syaratnya, itu minimal 3. Dan kalau untuk nilai bahasa Inggris ada syaratnya juga. Kalau misalnya Duolingo itu minimal 100. Terus kalau IELTS itu 6 kalau nggak salah, dan TOEFL juga mungkin aku kurang tahu juga ya, mungkin bisa lihat juga di website. Tapi pokoknya di Duolingo itu minimal 100 dari 160 paling tinggi itu. Oke, keren juga ya. Aku selanjutnya pengen nanya nih teh, kan di MBKM sendiri kan tadi kan dijelasin juga ada yang namanya PMM yang di dalam negeri dan ada yang namanya ISMA di luar negeri. Nah apa sih yang membuat teteh tertarik ikut program ISMA ini? Kenapa nggak ikut yang PMM, kan kurang lebih sama nih pertukaran gitu. Itu apa sih teh? Oke, jadi yang buat aku penasaran ya sama ISMA dan tertarik itu karena ya pasti karena keluar negeri itu, apalagi kampus-kampus yang ditawarin sama ISMA itu kampus-kampus top luar negeri. Jadi kan aku mungkin gak bakal bisa dapat pengalaman itu kalau misalnya aku ada di dalam Indonesia kayak gitu. Dan juga pengalamannya banyak banget nih, aku bisa langsung nih berhubungan dengan orang luar negeri. Terus juga bisa juga kan ngetes bahasa Inggris aku untuk belajar di sana kayak gitu. Jadi pengalaman itu sih yang memang aku butuhin. Oke. Oh ya, sebelumnya aku pengen nanya, Teteh ini penerima beasiswa KIPK juga ya kayak aku? Iya. Oke. Nah ini gimana ya sistemnya gitu kan? Teteh ini penerima beasiswa, sementara ISMA juga kan didanai. Nah apakah KIPK-nya ini di stop dulu? Apa bagaimana nih Teh? Oke, mungkin teman-teman juga banyak nih yang nanya kayak gimana sih KIPK-nya, kan kita kalau dari pemerintah nggak boleh double funding ya. Iya betul. Nah itu aku juga udah ngeliat nih di YouTube, misalnya mungkin teman-teman tahu ya kayak Sahabat Bidik Misi, kayak gitu-gitu. Nah dia tuh ngasih Zoom meeting nih dari pejabat KIP kuliah yang bilang kalau misalnya kalian daftar ISMA, jadi nanti KIP-nya itu di pause sementara. Jadi kita tuh cuma dapat biaya UKT kayak gitu. Nah untuk biaya hidup bulanannya itu nggak dikasih sama KIPK-nya, tapi kita dapatnya dari ISMA kayak gitu. Nah setelah aku lolos, udah aku buktiin juga nih. Aku juga kemarin minta tolong sama dosen pembimbing buat nanyain ke mahasiswaan. Aku juga nanya ke Relfo nih, ke Formadikip kan, buat tanya ke mahasiswaan, dan akhirnya ya sama kayak gitu. Jadi kita cuma dapat biaya UKT dari KIPK-nya kayak gitu. Oke, mungkin boleh di-spill nggak sih Teh untuk biaya hidupnya itu apakah di setiap negaranya beda-beda atau disamaratakan nih Teh? Oke, jadi kalau untuk setiap negara pasti beda-beda ya, apalagi Asia Tenggara, Eropa, Amerika itu kan beda-beda biaya hidupnya. Jadi kalau misalnya di Asia Tenggara mungkin bisa lebih mahal, tinggi gitu ya. Kalau di Eropa lebih mahal lagi kayak gitu. Jadi beda-beda. Oke, berarti intinya mah KIPK-nya itu di stop dulu lalu digantikan dengan yang ISMA ini ya Teh. Nah untuk ISMA sendiri nih ada nggak sih kayak bagiannya kayak ISMA yang
apakah full gitu atau hanya UKT-nya aja? Kan kalau di KIPK sendiri kan sekarang kan ada skema 1, skema 2 gitu kan ya. Ada yang UKT-nya doang, terus ada yang include sama biaya hidup. Nah kalau ISMA ini seperti apa nih Teh? Apakah ada juga gitu yang hanya mendapatkan UKT-nya aja terus biaya hidupnya sendiri atau gimana nih Teh? Oke, jadi kalau di ISMA ini di tahun ini baru ada 2 nih seleksi. Oke, untuk perbedaannya dari yang fully funded sama yang parsial itu, yang pertama mungkin dari periode pendaftarannya ya. Kalau untuk fully funded itu pendaftarannya sekitar bulan Februari. Sedangkan kalau untuk parsial itu lebih maju sedikit, lebih lambat sedikit itu di bulan Juni kayak gitu. Dan untuk syarat-syaratnya itu sama aja sih, hampir sama, tapi bedanya kalau untuk fully funded itu ada tahap-tahapnya nih, dari tahap daftar dokumen itu tuh kita nunggu lagi buat ke wawancara kayak gitu. Sedangkan kalau yang parsial itu mungkin karena waktunya mepet juga ya, jadi dia tuh langsung dari seleksi dokumen langsung wawancara kayak gitu. Oke, keren. Prosesnya sangat panjang dan kayaknya nggak rumit juga nih teman-teman. Mungkin Teteh bisa kasih tips dan triks itu buat teman-teman buat pemrosesan ISMA sendiri, itu seperti apa sih tips dan triksnya dari Teteh gitu? Oke, biar lolos ISMA. Oke. Tips and trick dari aku ya. Itu yang pertama itu research. Pokoknya research sebanyak-banyaknya tentang tujuan kalian tuh pengen ikut ISMA kenapa sih? Terus kayak misalnya negara tujuan kalian tuh biaya hidupnya berapa, dan misalnya pengeluaran yang dibutuhkan itu berapa kayak gitu. Terus juga passing grade yang tadi aku bilang itu ada berapa, itu juga harus di research sebanyak-banyaknya supaya itu kalian tahu nih tujuan kalian, dan pas udah misalnya udah daftar atau udah lolos nggak kaget lagi kayak gitu sih menurut aku. Terus yang kedua itu juga harus ada strateginya, sama kayak aku yang bilang kalau strategi di esai itu butuh banget kayak branding diri. Jadi kalian tuh harus ngasih tahu nih skill yang kalian punya tuh apa aja, terus pengalaman yang kalian punya apa aja, supaya kalian itu lebih menonjol di depan panitia ISMA-nya itu kayak gimana gitu. Terus juga kita tuh harus bisa memaksimalkan semua form yang ada di ISMA. Jadi ISMA ini ada banyak kan kayak buat formnya. Yang pertama kayak tentang pengalaman organisasi, terus lomba-lomba, kalian udah publikasi apa aja, terus juga kayak pengalaman punya beasiswa atau enggak kayak gitu. Nah di situ kalian juga bisa nih memaksimalkan buat isi semua kolom mungkin ya, untuk lebih menonjol lagi di depan panitianya gitu. Oke. Oh ya, aku kan kebetulan tertarik juga nih setelah dengerin Teteh cerita tadi, pengen banget ikut ISMA gitu ya. Mungkin cuman aku pribadi kayak kendalanya itu kayak takut biayanya hidupnya kurang gitu, biaya hidup siswa takut kurang. Nah, apakah dengan lolosnya ISMA ini itu bakal terjamin gitu Teh? Jadi kayak kita nggak bakal mikirin biaya hidup lagi gitu, jadi uangnya itu udah full, bener-bener sangat cukup gitu ya, nggak bakal yang namanya kekurangan. Itu gimana Teh? Oke, kalau menurut aku duit dari ISMA itu hampir lebih dari cukup ya. Jadi penting pinter-pinternya kita aja nih gimana sih mau nabungnya kayak gitu. Karena kan duit beasiswa juga ya, kalau kita hambur-hamburkan kan juga gimana gitu ya. Jadi kita harus pinter-pinter juga. Tapi menurut aku itu lebih dari cukup ya, karena banyak juga yang kayak bisa survive di sana tuh tanpa kekurangan sedikit pun kayak gitu. Jadi di ISMA itu juga udah research ini sesuai dengan beasiswa LPDP S2 gitu ya, sama aja biaya hidupnya. Jadi mereka tuh udah tahu nih kira-kira sebulannya tuh bakal dapat atau bakal ngeluarin duit berapa kayak gitu sih. Oke, mungkin ini last question dari aku nih teman-teman. Tadi kan Teteh udah menjelaskan panjang lebar dari proses Teteh menuju ISMA. Ada nggak sih hal yang paling sulit banget bagi Teteh selama dalam proses ISMA ini gitu? Kayak pemberkasannya kah, atau seperti tesnya itu yang sulit banget, yang makanya harus Teteh lebih latih lagi untuk pengerjaan tesnya, dan bagaimana? Itu di bagian mananya nih Teh yang bikin Teteh merasa sangat sulit? Oke, yang menurut aku sangat sulit sih di tes bahasa Inggris ya, tes bahasa Inggris dan juga esai. Karena di tes bahasa Inggris itu kita pasti pengen mengeluarkan kan, maksimalin nilai bahasa Inggris kita. Tapi karena kemarin juga aku lebih fokus ke organisasi ya, jadi kayak belajar bahasa Inggris itu kayak masih sedikit-sedikit, jadi nggak terlalu ambis banget. Jadi buat teman-teman nih misalnya yang pengen ikut ISMA, bahasa Inggris itu harus benar-benar ditingkatkan banget, dimaksimalin supaya kalian tuh bisa milih host uni yang kalian mau gitu. Terus juga untuk esainya di situ sebenarnya nggak susah banget, tapi tricky ya. Kita tuh harus bisa branding diri kita sendiri, dan gimana caranya buat pembaca itu tertarik sama esai kita kayak gitu sih kalau menurut aku. Oke. Ada nggak sih Teh kayak harapan Teteh setelah kedepannya nih ikut ISMA ini gitu? Kan sementara untuk di Unsika sendiri yang lolos ISMA itu masih minim gitu. Syukur-syukur sih ada gitu ya Teh. Iya.
Oke, mungkin harapan aku yang pasti bisa bermanfaat buat teman-teman juga ya, misalnya yang pengen tahu ISMA itu kayak gimana sih, terus, kayak gimana sih belajar bahasa Inggrisnya kayak gitu. Jadi aku pengen juga sharing nih ke teman-teman. Jadi aku rencana kayak buat konten ini juga, terus juga insya Allah bakal buat konten yang lain-lainnya kayak gitu. Dan aku juga pengen berharap bahwa dari pengalaman yang aku dapat dan skill yang aku dapat itu bakal bisa berguna nih buat kedepannya kayak gitu sih. Oke, mungkin karena tadi aku anggap pertanyaan terakhir dari aku, dan aku ucapin terima kasih buat Teh Bunga yang udah nyempatin hadir di pagi menjelang siang ini yang udah mulai panas juga. Dan mungkin ada nggak sih kata-kata terakhir dari Teteh buat penonton, terutama mahasiswa KIPK nih, siapa tahu termotivasi gitu dari video kali ini. Ada nggak kata-kata terakhir buat teman-teman? Oke, mungkin untuk kata-kata terakhirnya, aku pengen bilang aja semangat, jangan ragu untuk daftar ISMA, karena aku yakin manfaat yang kita dapetin itu bakal lebih besar daripada effort-effort yang mungkin kalian dengar kayaknya susah ya, Betul. atau kayak sulit ya, pendaftarannya itu banyak, tapi aku yakin itu worth it kok untuk akhirnya nanti. Dan juga aku mungkin mau ngasih tahu ya kalian, kalau misalnya ada yang tanya-tanya selain di YouTube ini juga, bisa langsung ke Instagram aku juga, di Bunga Kalista, mungkin di link deskripsi juga bisa ditulis ya. Boleh. Jadi jangan malu-malu atau jangan takut-takut, langsung aja tanya ke aku. Udah sih Kak. Oke, makasih Teteh udah nyoba hadir di juga. podcast kali ini. Semoga teman-teman yang nonton termotivasi untuk mengikuti ISMA di tahun mendatang. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.